Ya, halo, kembali lagi bersama saya Gusnando. Jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya untuk membuat tampilan teks input seperti ini. Jadi ada teks inputnya dan ada sebuah button daftar begini. Misal kita ketikkan sesuatu, misal test@gmail.com. Di sini akan berubah stylenya begitu. Kalau kita hapus lagi, maka dia itu akan jadi redup seperti ini lagi. Gimana cara buatnya? Kita akan bahas di video kali ini. Pertama-tama kita akan buat project baru. Jadi buka terlebih dahulu command prompt yang ini. Kemudian kita akan buat project baru dengan menggunakan npx react native init button UI 12. Di enter. Baik, di sini projectnya sudah berhasil untuk dibuat ya. Jadi kita pindahkan terlebih dahulu ke button UI 12. Setelah itu kita akan buka projectnya di Visual Studio Code pakai code titik. Lalu kita akan perbesar dulu ini. Nah, di sini kita akan buka terlebih dahulu app.js ini. Lalu kita akan jalankan projectnya. Sebelum itu saya akan buka terlebih dahulu emulator Android saya. Karena saya menggunakan lebih dari satu emulator, jadi saya akan buka terlebih dahulu yang saya inginkan untuk gunakan. Jadi saya akan gunakan emulator yang API 31 ini saja. Nah, udah muncul ya. Sekarang kita udah bisa jalanin projectnya ke emulator ini gitu. Kalau misal kita nggak manual jalanin seperti ini, nanti dia tuh otomatis milih gitu. Biasanya yang kita buat paling awal dipilih yang ini. Jadi kita akan jalankan projectnya dengan cara npx react native run android. Baik, di sini projectnya sudah berhasil jalankan ke emulator. Berikutnya saya akan minimize terlebih dahulu command prompt yang muncul ya, yang ini. Kemudian kita akan buka terlebih dahulu app.js-nya sudah tadi. Kita akan hapus dulu ini semua ya, pakai Ctrl A lalu backspace. Setelah itu kita akan import terlebih dahulu react use state use effect. Import juga view, lalu text, lalu touchable opacity, lalu text input dari React Native. Kemudian saya akan buat komponen baru di sini. Lalu saya akan isikan sebuah view yang stylenya itu flag 1 gitu. Nah, di dalam view ini saya akan warnai terlebih dahulu backgroundnya ya. Jadi agar nggak terlalu putih banget begini, kita bisa menggunakan background color warna itu misal. Kemudian kita bisa buat di sini text input dulu. Jadi pakai text input begitu. Text input adalah sebuah komponen yang digunakan untuk mengambil input dari user gitu. Jadi biasanya kita inputnya itu contohnya input email gitu ya. Nah, sebelum itu kita harus buat sebuah state terlebih dahulu untuk menyimpan datanya. Misal saya beri nama state-nya email. Untuk mengubah state email, saya akan menggunakan set email. Kemudian di sini kita akan isikan sintaknya use state, nilai awalnya kosong. Nah, di sini ada value nama propsnya. Value ini adalah nilai awal dari text inputnya. Jadi kita bisa isikan email seperti itu. Kemudian ini use state ya. Use state kayak begitu, bukan use effect kayak begini. Setelah itu kita bisa isi di sini on change text. Jadi ketika teksnya itu berubah, saya ingin mengambil teks yang diketikkan agar disimpan di email. Jadi kita mengubah email yang ada di sini itu dengan set email ini agar isinya itu apa yang kita ketikkan seperti ini. Nah, di sini kan belum muncul ya karena dia itu belum ada warnanya seperti ini. Kalau kita ketikkan sesuatu, ini udah kesimpan di state email ini. Berikutnya adalah kita akan buat terlebih dahulu stylenya sedikit. Jadi saya akan isikan style. Lalu warna backgroundnya kita akan beri warna putih banget. Nah, begitu. Setelah itu ini udah muncul ya putih bangetnya. Kemudian kita akan isikan di kanan sini misal ada buttonnya. Jadi kita bisa isikan sebuah view dulu. Masukkan text input ke dalam sebuah view-nya kayak begini. Ini kan masih belum ada perubahan kan. Kita akan isikan di sini touchable opacity untuk membuat button. Di dalamnya kita akan isikan sebuah teks. Misal daftar gitu ya. Oke, jadi saya ingin agar daftar ini ada di kanan sini. Caranya gimana? Jadi kita bisa isikan di view ini sebuah style. Flex direction-nya itu pakai row. Jadi text input ini akan ada di kiri seperti ini dan daftarnya akan ada di kanan begini. Berikutnya adalah kita akan beri text input ini semua tempat yang tersedia. Jadi kita akan isikan flex 1 di sini. Jadi sisanya itu untuk si daftarnya ini gitu. Jadi secukupnya untuk si daftar ini, sisanya gitu. Kemudian di bagian di sini kita isikan sebuah style. Warna backgroundnya itu misal saya ingin agar warna biru gitu ya.
Kita bisa gunakan seperti itu misal. Kemudian saya ingin agar tulisannya ini di tengah sini. Kita bisa menggunakan namanya Justify Content Center. Seperti itu, dan line itemnya itu center. Jadi dia itu di tengah secara vertikal dan secara horizontal. Berikutnya adalah saya ingin agar daftarnya ini hurufnya itu warna putih ya. Jadi pakai color warna putih seperti itu. Kemudian saya ingin tambahkan padding horizontalnya itu misal 20 agar lebih besar buttonnya seperti itu, dan border radiusnya ya kira-kira 12 misal atau 8. Oke, seperti itu. Kemudian di sini kita bisa isikan margin dulu ya. Jadi bisa pakai margin horizontal 20 agar ada sedikit jaraknya ya di sini dan di sini gitu. Kemudian di sini paddingnya kita bisa gedein sedikit ya. Jadi misal 40 agar tulisannya ini jadi agar buttonnya ini jadi lebih besar begitu. Di bagian di sini kita akan turunkan sedikit ya, pakai margin top 20 begitu. Kemudian di bagian text inputnya saya ingin tambahkan di sini margin left-nya 20 gitu. Agar di sini tambah 20 jaraknya. Ini saya akan pindahkan dulu ya ke view-nya ini aja. Margin left 20 kayak begitu. Dan di bagian sini kita isikan margin left aja. Margin left 20. Ini kan di kanannya belum ada margin. Kita akan isikan di sini margin right 20 gitu. Nah, di sini kita bisa singkat pakai margin horizontal aja begitu. Kemudian saya ingin tambahkan border width ya 1. Jadi ada seperti itu. Kemudian saya ingin tambahkan paddingnya misal 10. Nah, begitu. Kemudian border radiusnya misal 8. Kayak begitu hasilnya. Dan ini kita gedein lagi dikit ya, jadi 2 border width-nya. Lalu border color-nya saya ingin ubah agar warna biru juga. Jadi warna biru yang tadi ini seperti itu. Berikutnya adalah saya akan buat ini semua warna putih ya. Jadi ini belum semuanya warna putih. Background-nya di dalam ini, kotaknya ini. Kita bisa isikan di sini background color-nya warna putih. Nah, begitu. Jadi semuanya di sini itu warna putih. Berikutnya adalah saya ingin menambahkan di text input ini namanya placeholder. Itu apa sih? Jadi placeholder itu adalah ketika teksnya itu nggak ada, maka akan memunculkan sebuah tulisan. Misal masukkan email. Kayak begitu. Kalau kita isikan sesuatu di sini, itu akan hilang placeholder-nya seperti itu. Baik, jadi ini adalah kondisi aktifnya. Misal saya ingin ketika saya mengetikkan sesuatu gitu ya, nanti akan muncul warna biru. Kalau nggak ngetik itu akan menjadi warna abu-abu. Jadi warnanya itu akan jadi seperti ini bordernya gitu. Jadi ini belum kita ngetik, sesudah kita ngetik kayak begitu, nanti akan jadi warna biru kayak begitu. Caranya gimana? Jadi kita bisa ngecek terlebih dahulu di bagian text input ini, apakah text inputnya itu udah ada teks yang diketikkan. Caranya ngecek udah ada teks yang diketikkan tuh gimana? Jadi nilai dari email ini, state email ini pasti panjangnya itu di atas 0. Kalau seperti ini tuh artinya itu lengthnya itu 0. Kalau misal seperti ini tuh, misal teks tuh ini lengthnya itu 3 gitu. Jadi kita bisa cek di sini apakah emailnya itu panjangnya itu email.length panjangnya itu lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 kita warnain biru. Kalau tidak ya kita warnain jadi abu-abu aja. Misal seperti itu. Nah, ini kan abu-abu kalau kita ketikkan. Nah, ini kan abu-abu. Kalau kita ketikkan sesuatu, misal teks gitu udah jadi warna biru begini. Kalau kita hapus, balik lagi jadi warna abu-abu. Begitupun juga di teks yang ada di sini. Begitupun yang ada di sini ya buttonnya. Kita juga samakan seperti ini. Untuk di bagian warna backgroundnya. Nah, seperti itu. Kalau kita tebalin lagi sedikit ya warnanya. Ini biar kelihatan seperti itu. Nah, kalau kita ketikkan sesuatu di sini, teks itu udah jadi warna biru seperti ini. Kalau tidak, ya jadi warna gelap lagi begini. Oke, jadi itulah tentang bagaimana caranya untuk membuat text input dengan button daftar seperti ini. Jadi ketika kita mengetikkan sesuatu, misal test@gmail.com, maka di sini akan berubah jadi warna biru seperti ini. Terakhir ya tinggal kita bisa ini ya, saya kurangkan sedikit. Ini font weight-nya itu jadi bold. Agar tulisannya ini jadi huruf tebal. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih sudah menonton. Untuk source code-nya ada di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya.